Selamat pagi Selamat pagi semuanya. teman-teman. Oke, perkenalkan nama aku Kesha Nabila Putriandini, aku dari jurusan Teknologi Pascapanen angkatan 2025, ditemenin sama partner aku. Kenalin, aku Junar Gifati Rizky, biasa dipanggil Junot. Aku dari Prodi Mikrobiologi angkatan 2025. Yeay. Oke. Nah, oke teman-teman. Nah, sekarang mungkin kita bakal coba bahas nih beberapa pertanyaan yang mungkin sebenarnya juga kepikiran sama kalian selama sesi hari ini. Nah, betul banget tuh, dan santai aja teman-teman, karena di sini gak ada pertanyaan yang terlalu receh ataupun aneh. Justru kalau kepikiran mending kita tanyain bareng-bareng, ya nggak Nah, sih? iya bener. Bener banget. Nah, tadi Kak Kay, tadi apa sih pertanyaan? Aku agak lupa deh. Nah, pertanyaannya itu ini nih, Kak. Jadi, katanya aku nggak butuh sikap adaptif deh. Selama di SMA, aku baik-baik aja kok dengan gaya hidup aku. Lagian kan semua tujuannya itu belajar, nggak bakal beda banget juga. Oh menarik banget ya. Nah bener banget nih, waktu SMA sama kuliah tuh emang nih sama-sama belajar. Tapi yang perlu kita lihat itu bukan cuma tujuannya teman-teman, tapi juga tuntutannya dan situasinya. Nah, bener banget. Misalnya waktu SMA, judul kita kan biasanya cukup terstruktur ya, dan guru itu juga lebih sering ngasih, tugas atau ujian yang mirip-mirip lah soalnya. Dan di kuliah kita malah lebih dituntut untuk lebih mandiri. Nah, jadwal juga bisa lebih fleksibel, apalagi materi yang kita dapat tuh lebih cepat dan kita sendiri yang harus sadar kapan kita harus belajar dan kapan kita harus baca-baca materi. Nah dari apa yang sama kakek sampaikan, jadi tuh sebenarnya adaptif tuh bukan cuma atau bukan berarti cuma semua kebiasaan waktu SMA tuh harus dibuang ya teman-teman. Kalau cara lama mungkin masih efektif ya, nggak apa-apa sih dipakai juga. Nah, iya, kalau misalkan situasinya berubah dan cara lama itu udah nggak cukup atau kurang efektif, kita juga harus mau buat nyari cara lain ataupun cara yang lebih efektif, teman-teman. Intinya bukan berubah asal berubah aja, tapi bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan situasi teman-teman. Nah, bener banget, karena kalau lingkungannya berubah, tapi kita nih maksa pakai satu cara terus, ya akhirnya nanti malah kesulitan sendiri juga. Ya, bener Nah, oke. banget. Kayak selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Kak. Apa tuh? Nah, tadi tuh aku dengar-dengar ada yang nanya nih, Kak Kay. Katanya nih, tujuan hidup aku tuh cuma pengen masuk ITB aja sih, Kak. Habis itu kerja, dan ya udah, jalanin aja. Soalnya semua tergantung Tuhan Yang Maha Esa, Kak. Nah, gimana tuh, Kak Kay, kira-kira? Aduh, kalau punya keyakinan bahwa hasil akhirnya kita serahkan kepada Tuhan, itu boleh banget sih. Cuman, Tapi sebenarnya ada satu hal lagi nih yang tetap ada di kendali kita, yaitu usaha yang kita lakuin sekarang. ya bener banget. Misalnya nih, teman-teman punya keinginan setelah lulus ingin bekerja, atau kayak pertanyaannya mungkin selama 4 tahun ini teman-teman mau jadi apa, mau mengembangkan skill apa, ataupun apa pengalaman yang ingin teman-teman capai. Nah, tujuan itu tuh ngebantu kita buat punya suatu hal, yakni arah. Jadi bukan berarti hidup tuh harus berjalan 100% sesuai rencana kita nih, karena pasti selalu ada yang namanya perubahan. Nah, bener banget. Makanya setiap tujuan itu kita harus punya yang namanya SMART goals. Nah, tujuan itu dibuat supaya usaha kita tuh lebih jelas dan bisa nge-track nih sejauh mana teman-teman bisa mencapai tujuan tersebut. Dan bisa juga dievaluasi lagi. Kalau di tengah jalan ternyata situasinya nggak berubah, tujuan atau caranya tuh bisa kita sesuaikan lagi loh. Nah, bener banget. Nah, jadi menurut aku sih punya tujuan dan tetap menyerahkan hasil pada Tuhan itu gak harus dipertentangkan sebenarnya teman-teman. Nah, yang penting kita tuh nggak cuma bilang jalanin aja, tapi juga tetap ngelakuin kegiatan yang bisa kita usahain. Nah, oke. Oke. Kira-kira tadi tuh masih ada pertanyaan gak sih kakek? Kakek masih ingat gak? Nah, tadi tuh aku dengar pertanyaan ketiga, "Kak, aku nggak usah jawab pertanyaan atau beli anak panah deh, kita mau puasa aja nggak usah makan," katanya. Oke, sebenarnya boleh juga sih idenya hemat makan sekalian ya kali. Nah, tapi sayangnya hemat makan di sini tuh nggak boleh lolos semudah itu, teman-teman. Nah, karena sebenarnya tantangan kalian tuh cuma bukan soal makan atau nggak makan, tapi anak panah dan barang-barang yang ada di permainan itu tuh merupakan bagian dari misi yang memang harus kalian selesain, teman-teman.
Nah, bener banget. Dan apa yang bisa kita ambil dari permainan ini, kita juga mau lihat bagaimana teman-teman itu berinteraksi ketika ataupun melihat sumber daya yang terbatas. Kondisi teman-teman yang tentatif ataupun berubah, atau rencana awal yang tiba-tiba ternyata nggak bisa dipakai nih sama teman-teman. Nah, jadi kalau semisal ada hambatan nih, tapi nggak cuma di game ini aja ya teman-teman, jangan langsung ngilangin tujuan awal kalian nih. Nah, bener banget. Coba teman-teman lebih pikirin dengan kondisi yang kalian punya sekarang, strategi apa yang bisa teman-teman pakai. Jangan langsung menyerah gitu aja. Bener banget kakek, justru itu esensi adaptifnya. Tujuannya masih ada, tapi mungkin cara untuk sampai ke sana yang perlu kalian atau teman-teman ubah. Iya, bener banget. Nah, untuk puasanya lebih baik nanti setelah game selesai aja ya. Sekarang anak panahnya tetap kalian cari. Nah, oke. Oke. Jujur itu menarik sih. Nah, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan lagi. Apa tuh Kak? Nah, tadi tuh aku dengar juga nih ada yang nanya, katanya, aku gak yakin deh dapat teman yang deket banget di kuliah, soalnya kalau di SMA tuh aku udah ada bestie nih, gak bisa move on dari mereka yang di SMA. Aduh, sebenarnya punya bestie waktu SMA dan tetap deket sama mereka tuh nggak masalah sama sekali sih. Mhm. Masuk kuliah juga bukan berarti kita harus ninggalin teman lama ya, temen harus diganti gitu, harus di replace. Nah, tapi yang pengen kita highlight di sini, jangan sampai karena kita udah nyaman dengan lingkungan lama, teman-teman akhirnya menutup diri dari orang-orang dan gak mau berinteraksi dengan lingkungan yang baru. Nah, nanti di kuliah kalian bakal ketemu banyak banget orang dengan latar belakang, kebiasaan, dan cara berpikir yang beda-beda banget. Nggak semuanya juga harus langsung jadi sahabat dekat kok, teman-teman. Iya, bener banget. Contohnya mulai aja dari hal sederhana, kenalan sama teman-teman. Tadi udah dicontohin juga gimana caranya teman-teman memperkenalkan diri, asal daerah, dan mungkin ngobrol sama teman sekelompok. Nah, dari ikut kegiatan yang kayak gitu, kalian bisa berani untuk menyapa duluan dan berani untuk berbicara kepada teman-teman yang Nah, lain. nah, terus juga sebenarnya kan hubungan dekat juga nggak selalu, nggak mungkin gitu kebentuk dalam 1 atau 2 hari. Namanya suatu hal itu selalu perlu yang namanya proses, teman-teman. Iya, bener banget. Memang kayak kalian punya temen SMA dan tetap bisa jadi bestie di SMA kalian, tapi kasih kesempatan juga buat diri kalian untuk percaya kepada lingkungan baru kalian, percaya untuk, bisa membuka diri terhadap teman-teman baru. Nah, siapa tahu sekarang bilang nggak bisa move on nih dari bestie SMA, tapi nanti mungkin 4 tahun kemudian punya bestie kayak 100 dan beribu-ribu di mungkin di ITB ini kan nggak tahu ya Iya, teman-teman. bener banget tuh. Oke. Nah, oke. Eh Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi nggak sih kakek atau udah cukup kah? Nah, nih ada satu pertanyaan lagi nih, Kak. Oke. Jadi pertanyaannya, takut banget deh, Kak, kalau aku nggak bisa adaptasi sama ITB ini. Apalagi kan belajarnya ngebut-ngebut ya. Nanti nilainya jelek dong. Oke, sebenarnya kalau ada rasa takut kayak gitu menurut aku wajar banget. Aku sama kakek pun pernah kan jadi di posisi kalian dan kami pun juga merasa hal yang sama. Karena ya namanya juga kalian baru masuk gitu ke lingkungan yang memang benar-benar baru gitu. Nah, tapi cara kita ngatasin itu adalah teman-teman harus bisa hati-hati juga. Jangan sampai rasa takut yang teman-teman punya, yang bahkan belum terjadi dan belum teman-teman rasain itu, bikin teman-teman berpikir bahwa teman-teman tuh nggak mampu dan berpikir kalau misalkan nggak bisa ngejalanin hal tersebut. Nah, bener banget. Mungkin kita coba pisahin dulu ya. Jangan sampai sorry, sorry. Coba kita pisahin dulu ya. Ada hal yang memang mungkin bisa kita kontrol. Misalnya nih, seberapa sulit soal ujian atau seberapa cepat si dosen menyampaikan atau seberapa banyak tugas yang dosen nanti bakal kasih ke kalian nantinya. Nah, di balik itu semua ada beberapa hal yang masih bisa kontrol nih. Yang pertama itu cara belajar. Nah, dari cara belajar kita juga bisa mengatur gimana cara memanajemen waktu dan mau bertanya atau ketika teman-teman bingung, teman-teman bisa untuk lebih fleksibel mencari teman belajar atau mengevaluasi metode belajar setelah teman-teman melakukan ujian kayak gitu. Nah, kalau semisal nih di suatu saat nanti kalian udah di ITB mendapat nih nilai yang mungkin belum sesuai harapan atau ekspektasi teman-teman. Nah, itu tuh bukan berarti kalian gagal beradaptasi.
Nah iya, justru teman-teman bisa ngelihat lagi, cara yang kemarin itu kurang atau masih belum cukup ya, atau gimana sih cara belajar efektif yang bisa teman-teman pakai, atau apa yang perlu teman-teman ubah, kayak gitu. Jadi bisa kita evaluasi gitu teman-teman. Karena ya adaptasi itu proses. Nggak ada tuntutan bahwa hari pertama masuk ITB kalian harus langsung tahu semua cara terbaik. Kalau ada tuntutan seperti itu ya semua mahasiswa ITB gagal teman-teman. Iya, justru pengalaman-pengalaman itulah yang bisa menjadi bekal untuk teman-teman menjadi orang yang keren di masa depan. Nah, jadi daripada energi kita habis buat takut sama kemungkinan-kemungkinan yang memang belum terjadi nantinya, lebih baik energinya itu dipakai untuk hal-hal yang masih bisa kita kendalikan. Oke. Wow, ternyata banyak banget ya kakek Iya. pertanyaan dari teman-teman maba ITB nih. Jadi tapi sebenarnya menurut aku tuh dari semua pertanyaan tadi tuh ada satu benang merahnya. Iya, Apa nih bener kakek banget. kira-kira? Jadi teman-teman, kita tuh nggak perlu selalu bisa memilih situasi yang bisa kita hadapi selama kuliah. Tapi kita masih punya pilihan untuk menentukan bagaimana sih kita merespon suatu situasi gitu. Iya, kadang cara lama itu masih bisa dipakai, tapi kadang kita perlu menemukan cara baru yang lebih efektif dan juga cara yang bisa, menyesuaikan untuk teman-teman di kehidupan kuliah nanti. Nah, itulah kenapa kemampuan untuk adaptif itu bakal penting banget selama perjalanan teman-teman di ITB nanti. Bahkan gak cuma teman-teman aja, mungkin bagi aku dan Kaki juga, karena kami juga masih punya perjalanan panjang gitu di sini. Iya, bener Nah, banget. Oke oke. deh. Mungkin sekian dari kami, aku Junot. Dan aku Keisha, Terima kasih banyak sudah mohon menonton. terima kasih banyak teman-teman semua.